Hai semua, kembali lagi di video belajar trading bareng aku. Di video kali ini, aku akan menjelaskan konsep daily bias yang kelima, yaitu phase of price atau fase harga. Oke, mari kita mulai. Jadi, konsep kelima itu adalah phase of price atau fase harga. Fase harga itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah expansion. Yang kedua adalah retracement. Yang ketiga itu adalah consolidation atau konsolidasi. Dan yang keempat adalah reversal. Expansion itu berarti pergerakan harga yang dia kuat atau kencang ke salah satu arah, baik itu bullish ke atas ataupun bearish ke bawah. Kalau retracement itu adalah pergerakan harga saat dia bergerak kuat, lalu dia ada pergerakan kembali sebelum dia melanjutkan kenaikan kembali seperti ini. Ada ketika dia ke atas, ya, ketika dia naik ke atas ada pergerakan turun sedikit ke bawah sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Di sini itu berarti harga sedang mengumpulkan kekuatan kembali. Begitu juga untuk yang bearish, ketika harga dengan kuat turun ke bawah, lalu dia bergerak sedikit naik ke atas untuk mencari kekuatan sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali ke bawah. Ini adalah area yang dinamakan retracement. Oke, yang ketiga itu adalah consolidation. Itu berarti harga yang tidak bergerak kemana-mana atau relatif condong ke kanan dengan atas dan bawah yang sama tingginya, seperti ini. Biasanya ini juga sama terjadi ketika ada pergerakan yang kuat, seperti ini ke atas, dan kemudian dia melakukan konsolidasi. Ini juga sama, basicnya konsolidasi itu juga harga sedang beristirahat sebelum mengumpulkan kekuatan untuk mengambil salah satu manipulasi, entah itu di area atas atau bawah sebelum melanjutkan pergerakannya. Kalau dia mengambil likuiditas di bagian bawah, maka dia akan bergerak ke atas. Kalau dia mengambil likuiditas di atas, maka dia akan berbalik arah ke bawah, seperti ini. Sedangkan yang terakhir, reversal, itu berarti adalah harga itu berbalik arah, jadi yang awalnya dia bergerak ke atas, kemudian dia menjadi berbalik arah ke bawah. Atau yang awalnya dia bergerak ke bawah, dia berubah menjadi bergerak ke atas, seperti ini. Nah, mengetahui fase harga atau phase of price itu sangat penting agar kita bisa menebak atau menganalisa kira-kira harga sekarang sedang di fase apa dan akan kemana. Jadi contoh, kalau aku gambarkan ya, biasanya harga seperti ini pergerakannya. Ada harga seperti ini, lalu dia expansion, retracement, expansion, konsolidasi, lalu tiba-tiba dia reversal, dia melakukan retracement, expansion, konsolidasi, seperti ini ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui posisi harga sekarang sedang melakukan apa. Apakah dia sedang expansion, atau dia sedang consolidation, expansion, lalu dia retracement, expansion, ya, consolidation, expansion, lalu dia reverse, expansion, retracement, expansion, konsolidasi, dan seterusnya. Dengan kita tahu posisi harga kita sekarang di mana, kita bisa mengikuti harga dan melakukan trade sesuai dengan arah dari fase harga tersebut. Jadi contoh, saat kita sedang expansion ke atas, tentu saja baiknya kita melakukan trade yang mendukung kita untuk melakukan trade long. Bukan justru saat kita expansion ke atas, itu malah kita trade short, karena itu justru akan menjadi low probabilitas. Seperti itu. Nah, terkait dengan fase harga, itu juga ada hubungannya dengan key level. Untuk detail ataupun penyamaan persepsi tentang key level, bisa kalian lihat di video sebelumnya yang sudah aku upload kemarin. Oke, key level itu berperan besar dalam fase harga atau phase of price. Karena harga itu pasti akan menuju key level atau dia akan expand ke arah key level dan dia bereaksi terhadap key level. Reaksi dari key level itu ada 3 jenis. Kalau tadi yang menuju key level adalah expansion, sekarang reaksi dari key level itu adalah konsolidasi, retracement, dan reversal. Jadi harap diingat, biasanya
di area key level ketika kita sudah terkena, itu kemungkinan besar akan terjadi reaksi fase harga yang baru, sehingga kita bisa mengamati dengan lebih cermat ketika terjadi hal seperti itu. Oke, mungkin kita coba lihat langsung di chart. Jadi ini adalah chart dari Bitcoin di time frame daily. Di sini aku akan mencoba memperlihatkan cara untuk melihat fase harga di dalam market. Oke, sebentar. Oke. Jadi contohnya ya, kita mulai dari sini. Kita bisa lihat harga sedang melakukan expansion. Lalu di sini harga melakukan retracement. Oke, lalu di sini harga melakukan expansion dan harga melakukan retracement. Lalu harga lanjut lagi melakukan expansion. Dan kalau kita lihat di sini ada key level berupa swing high dan harga bereaksi sehingga dia melakukan reversal. Dilanjutkan lagi dengan retracement dan expansion kembali. Dan kalau kita lihat ya, di sini memang ini ada breaker block. Dan ketika harga terkena di sini, harga reverse dan expands ke atas. Lalu kalau kita lihat di sini, nah harga mengenai lagi level swing high, dan harga itu reverse kembali dan expands ke bawah. Lalu harga retrace ke atas, dan harga kemudian expand lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat di area ini, harga naik, tapi dia cenderung konsolidasi. Jadi di sini ya, area ini, harga cenderung konsolidasi seperti ini. Jadi dia tidak bergerak kemana-mana, tidak menembus atas dan juga tidak menembus bawah, tapi dia terjebak di area ini. Dan di sini harga memanipulasi, ya, harga memanipulasi area range atas dari konsolidasi dan kemudian harga expands ke bawah. Di sini kita bisa lihat sekarang kondisinya harga sedang retracement yang mengakibatkan potensi selanjutnya adalah harga expands kembali atau ketika nanti terkena key level di sini bisa jadi dia melakukan reversal ke atas. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa menebak atau mengikuti arah market dengan mengetahui fase harga yang ada di chart. Konsep phase of price ini juga menguatkan analisa daily bias kita dengan konsep-konsep yang sudah aku jelaskan sebelumnya seperti candle closure, OPEC, dan swing point formation. Jadi di sini kita bisa tahu, misal seperti yang kasus di sini ya. Misal ini kita bisa lihat bahwa candle sweep high dan kalau berdasarkan candle closure maka next candle-nya target kita adalah turun ke bawah untuk mencapai PDL. Di luar kita berbicara terkait dengan OPEC dan lain-lain, kita bisa melihat bahwa sekarang kondisi harga itu sedang expand ke atas. Sehingga kecil sekali kemungkinan untuk candle di area ini dia turun ke bawah. Dan justru dia lebih memiliki probabilitas yang tinggi untuk naik ke atas. Itulah kenapa di next candle dia naik ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita untuk melakukan analisa daily bias berdasarkan dengan phase of price. Baik, kita akan kembali ke daily bias. Jadi sampai sekarang kita sudah belajar terkait dengan 5 konsep daily bias. Dan yang terakhir, di next video aku akan membahas terkait order flow. Sebelum nantinya aku akan menjelaskan lagi kurang lebih bagaimana cara kita agar tidak bingung dengan terlalu banyak konsep yang kita pelajari seperti ini. Mungkin sampai sini, harap kalian bisa belajar dan juga melakukan analisa terlebih dahulu sebelum benar-benar terjun ke market. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan see you di next video.